Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Farezi dengan NIM 210422284. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model jaringan komunikasi, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan pertemuan ketiga. Baik, langsung saja memasuki penjelasan materi mengenai model jaringan komunikasi. Adapun model yang pertama itu model jaringan komunikasi, yaitu dari model Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Model Shannon dan Weaver pada tahun 1949, model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses linear dari sumber informasi ke penerima informasi melalui saluran, yang mana terdiri dari komponen sumber, encoder, channel, decoder, dan tujuan. Pesan diubah menjadi sinyal oleh encoder, lalu dikirim lewat saluran dan diterjemahkan kembali oleh encoder. Contoh pembicaraan tatap muka. Selanjutnya model Osgood dan Scrum pada tahun 1954. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses sirkular di mana encoder dan decoder dapat bertukar peran. Terdapat umpan balik yang memungkinkan encoding atau decoding pesan secara bergantian. Contohnya percakapan telepon. Selanjutnya model Alberta pada tahun 1960. Model Alberta pada tahun 1960 adalah model jaringan komunikasi yang berbentuk huruf Y. Model ini dikembangkan oleh Wilbur Scrum dan rekannya di University of Illinois Urbana. Ciri utama model ini adalah menunjukkan bahwa satu pesan yang sama dapat memiliki banyak interpretasi tergantung siapa penerimanya. Ada tiga komponen utama. Yang pertama, source sumber, yang kedua message atau pesan, dan yang ketiga destination atau tujuan. Pesan dari satu sumber dapat ditafsirkan berbeda oleh banyak tujuan atau penerima. Contoh penyerapan model Alberta. Siaran radio atau pesan yang disampaikan penyiar radio bisa ditafsirkan berbeda oleh pendengar yang beragam. Khotbah di gereja atau khotbah pendeta bisa ditangkap maknanya secara berbeda oleh jemaat. Ataupun presentasi bisnis, pasir presentasi yang sama bisa dipahami oleh beragam peserta presentasi. Kemudian iklan di TV. Iklan produk yang ditayangkan bisa ditangkap maknanya secara variatif dan oleh pemirsa. Jadi, Del Alberta menekankan adanya variasi interpretasi atau pemaknaan dari satu pesan di kalangan penerima yang beragam. Makna pesan sangat dipengaruhi latar belakang sosial budaya penerima. Selanjutnya model Wesley McLean pada tahun 1957. Model Wesley McLean adalah model komunikasi massa yang dikembangkan oleh Bruce Wesley dan Malcolm McLean pada tahun 1957. Model ini berbentuk huruf T dengan ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, media massa sebagai gatekeeper. Model ini menempatkan media massa sebagai gerbang atau gatekeeper yang menghubungkan pesan-pesan dari berbagai sumber kepada khalayak luas. Media massa menyeleksi dan menyaring pesan-pesan mana yang layak untuk disebarkan. Selanjutnya, step flow of communication, yang mana model ini menggambarkan aliran komunikasi massa bukan hanya dari media ke khalayak, tetapi melalui beberapa tahap, dari pemimpin opini ke pemimpin opini lainnya, baru ke khalayak. Yang ketiga itu peran opini pemimpin. Opini pemimpin memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam penyebaran pesan media massa kepada khalayak, yang mana mereka adalah sekelompok masyarakat yang aktif secara sosial dan sering dijadikan referensi oleh khalayak lain. Yang keempat, pengaruh konteks sosial. Makna pesan media massa ditentukan oleh konteks sosial dan interaksi antar individu, bukan semata-mata oleh isi media itu sendiri. Yang mana contoh penerapannya itu berita-berita di televisi diseleksi oleh gatekeeper atau redaksi, lalu disampaikan ke pemimpin opini atau tokoh masyarakat, baru ke khalayak umum, dan maknanya dipengaruhi oleh diskusi di komunitasnya.
Selanjutnya, selanjutnya model Dev Leo pada tahun 1966, yang mana model ini adalah model komunikasi massa yang dikembangkan oleh Melvin Develour dengan ciri utama bersifat hierarkis, yang mana model ini menggambarkan aliran komunikasi massa dari atas ke bawah. Selanjutnya, gatekeeper mengendalikan aliran pesan. Gatekeeper berperan menyeleksi, menyunting, dan mengendalikan pesan-pesan yang disebarkan oleh kekalayak. Contohnya, gatekeeper adalah pemimpin redaksi media massa. Berikutnya, makna ditentukan oleh gatekeeper. Pesan yang disampaikan kekalayak sudah disesuaikan dengan pandangan yang kepentingan gatekeeper sehingga maknanya sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu kalayak cenderung pasif. Khalayak dipandang sebagai pihak yang lebih banyak menerima pesan daripada memberi umpan balik. Interaksi ini bersifat satu arah. Yang selanjutnya itu dipengaruhi latar belakang sosial. Latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis khalayak mempengaruhi pemaknaan terhadap pesan media massa. Contoh penerapan model ini adalah proses editorial dan penulisan berita di media massa cetak atau online. Redaktur berperan sebagai gatekeeper yang mengendalikan isi berita untuk khalayak pembaca. Selanjutnya model Barlow pada tahun 1960. Model SMCR. Model ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu sumber atau source. Sumber atau pengirim adalah pihak yang memulai komunikasi. Bisa individu atau kelompok. Kredibilitas dan gaya komunikasi sumber akan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang kedua, message atau pesan. Pesan adalah informasi aktual yang dikirimkan oleh sumber dalam bentuk verbal atau non-verbal. Struktur dan kode pesan harus disesuaikan dengan agar mudah ditangkap penerima. Selanjutnya, saluran atau channel. Saluran adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber penerima. Saluran ini bisa tatap muka, telepon, email, dan sebagainya. Saluran mempengaruhi kecepatan penyampaian pesan. Yang terakhir, penerima atau receiver adalah pihak yang menerima pesan dari sumber. Karakteristik dan kemampuan penerima mempengaruhi pemaknaan pesan. Penerima juga memberi umpan balik ke sumber. Model SMCR ini berfokus pada hubungan dan pengaruh timbal balik antar komponen komunikasi. Contohnya adalah presentasi bisnis, pidato, khutbah, ceramah, dan lain sebagainya. Mendorong dialog sehat dan konstruktif, yang mana itu model Lausel yang dikembangkan oleh Harold Lausel pada 1948. Model ini menjelaskan komponen dasar dan kolam dalam komunikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu who, siapa, menunjuk pada komunikator atau sumber pesan, bisa individu, kelompok, atau organisasi. Dan selanjutnya itu say what, mengatakan apa, yang mana di sini berupa isi atau pesan yang disampaikan komunikator, bisa fakta atau opini. Berikutnya in which channel, yaitu melalui saluran atau media apa. Saluran komunikasi yang digunakan bisa tatap muka, surat, telepon, radio, dan sebagainya. Selanjutnya itu to whom, kepada siapa. Komunikasi atau penerima pesan yang dituju bisa di individu atau kelompok. Selanjutnya with what effect, dengan efek apa, efek atau dampak yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut. Model ini sangat sederhana namun mencakup komponen inti dari setiap proses komunikasi. Contoh penyerapannya adalah pidato publik, iklan, presentasi bisnis, dan sebagainya. Model ini menekankan analisis efektivitas komunikasi. Selanjutnya model Melez, yaitu pada tahun 1963. Model ini desain khusus untuk menganalisis komunikasi massa dengan ciri
mempertimbangkan faktor-faktor sosial psikologis, eh, field of experience, pengalaman dan latar belakang sosial kelayak. Yang ketiga itu persepsi selektif, yang keempat gratifikasi, dan yang kelima struktur sosial. Yang mana model ini banyak diterapkan dalam riset efektivitas iklan dan kampanye di media massa. Berikut beberapa contoh penerapan model Malatski dalam komunikasi massa. Yang pertama yaitu iklan sabun mandi di TV, iklan rokok, dan kampanye kesehatan di TV. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai materi tentang model model komunikasi. Sekian saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.